Tuhan dan Raja yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah membebaskan kami, yang sudah menyertai kami, yang sudah melindungi kami hingga kami sampai pada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pujian, penyembahan, pengagungan yang sudah Kau berkati hari ini Tuhan. Semua umat-Mu mengalami kebebasan, kelepasan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami selalu rindu akan firman-Mu Tuhan. Firman itu adalah Engkau sendiri. Nyatakan pribadi-Mu bagi tiap-tiap kami umat-Mu melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kehidupan. Mengalirlah atas kami semuanya di tempat ini. Diberkatilah seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang Kau lalui. Pribadi lepas pribadi mengalami kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dengan bersehati kami mengusirkan semua roh jahat, pekerjaan-pekerjaan musuh tidak berkuasa mengganggu kami beribadah, tidak berkuasa mengganggu kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mata hati kami terang, mata hati kami terbuka menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, dan hidup kami pasti diobatkan oleh kuasa firman menjadi seperti Yesus. Itulah kerinduan hati kami. Syukur Tuhan, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, salam anugerah Tuhan. Baik semua? Sehat semua? Sukacita semua? Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini firman Tuhan kepada kita, bagaimana supaya kita meneladani hidup Yesus. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus bertanya pada kita masing-masing, adakah engkau mengasihi aku? Apa jawab kita, saudaraku? Apa jawab saudara? Dapatkah kita menjawab dengan jujur bahwasanya kita sangat mengasihi Yesus? Yang mengasihi Yesus katakan saya. Mengasihi Yesus tanpa ada kasih yang lain, seperti kesenangan daging, kesenangan dunia, kemewahan hidup, kelezatan hidup yang berjalan bersama-sama dengan kasih Yesus. Pertanyaan seperti ini juga diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus, di mana Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, dan Yesus bertanya kepadanya dengan maksud untuk memulihkan Petrus. Petrus menjawab dengan benar, dan sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan Petrus menjawab dengan benar. Dituliskan dalam Yohanes 21, dia berkata, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan tahu kita mengasihi Dia. Dan firman Tuhan membuktikan bahwasanya Petrus betul-betul mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya sampai kematiannya. Dituliskan dalam 2 Petrus 1:4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu Petrus benar-benar mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Memang sebagai manusia biasa hidup di dunia ini, tapi ada dalam kodrat ilahi. Hal ini juga berlaku bagi kita semua pada akhir zaman ini. Kasih kita kepada Kristus harus mengambil tempat yang utama dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menegur sedang Efesus. Kenapa ditegur? Karena telah kehilangan kasih semula. Ini sudah kita pelajari, saya ulang sedikit. Dalam Wahyu 2 ayat 1-5, saudara kekasih, kita diingatkan kembali bahwa gereja Efesus adalah gereja yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, dan banyak hal-hal
dilakukan oleh anak-anak Tuhan di Efesus? Apa hal-hal baik itu? Dikatakan mereka berjerih payah untuk Tuhan, kerja keras. Mereka tekun. Mereka tidak menerima orang jahat, artinya mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Mereka mengetahui rasul-rasul palsu. Mereka sabar dan rela menderita untuk Yesus. Dan nyatanya, semua hal-hal yang baik ini tidak dapat menggantikan apa yang telah mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan? Kasih mula-mula. Tuhan menegur mereka dengan keras supaya mereka bertobat dan melakukan pekerjaan yang mula-mula. Jikalau tidak, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian dari gereja Efesus, yang berarti Tuhan akan menarik hadiratnya dari sidang tersebut. Maka kalau mereka mengadakan kebaktian, itu hanya sebagai formalitas saja, hanya luaran saja, karena Tuhan tidak ada lagi di situ. Itulah maksudnya kaki Dian diangkat. Tidak ada lagi hadirat Tuhan di situ. Janganlah sampai kita demikian. Haleluya saudaraku. Janganlah sampai kita kehilangan kasih yang semula. Kita harus dapat memelihara, bahkan menumbuhkan kasih kita yang semula kepada Tuhan, sehingga makin hari semakin mengasihi Tuhan. Katakan, semakin hari saya semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, mengapa bisa kehilangan kasih semula? Sebab utamanya kehilangan kasih yang semula ialah karena adanya kekasih-kekasih yang lain yang merupakan saingan Kristus. Contoh, dalam rumah tangga ada istilah yang disebut dengan penyelewengan. Zaman ini kita kenal dengan selingkuh. Ya, yaitu satu pasangan mencintai orang lain selain daripada pasangannya. Ada orang ketiga. Bisa saja orang tersebut berusaha sekali menjaganya, sehingga rumah tangganya kelihatan baik-baik saja, seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Padahal sebenarnya dia telah kehilangan kasih terhadap pasangannya. Dan kerap kali orang ketiga tersebut akan bersikeras untuk menuntut, membuat satu keputusan untuk merebut dan memutuskan pasangan tersebut. Akhirnya terjadilah perceraian. Itu yang terjadi di dunia. Sejajar dengan ini dapat terjadi dalam bidang rohani, yaitu kekasih kita yang lain itu akan menuntut kita untuk melepaskan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita baca dua ayat ini, apa yang bisa merebut kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15. Dapat ada di layar. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, satu lagi, Yakobus 4 ayat 4. Sama-sama, 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, nah, jelas firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia, mengasihi dunia merupakan tindakan yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan menjadikan kita berseteru dengan Tuhan. Artinya musuh Tuhan. Yang mau jadi musuh Tuhan katakan saya. Oh, saudara semua masih tanggap. Haleluya. Tidak ada kita yang mau jadi musuh Tuhan. Amin. Contoh, seorang anak Tuhan hari Minggu datang ke gereja. Ia hadir dan berbuat seolah-olah keadaan rohaninya sangat beres. Ia menyanyi, ia memuji Tuhan, ia menyambut firman Tuhan dan berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Tetapi begitu tiba hari Senin pagi, ia segera keluar rumah, berlari mendapatkan
dunia yang lain itu. Siapakah itu? Sistem dunia ini. Apakah sistem dunia ini? Kemewahan, kekayaan, kelezatan tubuh, kesenangan duniawi, hawa nafsu, kesombongan, egois, penyembahan berhala, sahabat-sahabat duniawi yang tidak peduli kepada Tuhan. Jadi mereka hidup sama seperti orang dunia di luar kebaktian. Nah, saudara kekasih, saya banyak belajar. Saya berjalan bersama muda-mudi pada hari Kamis lalu. Itu hari libur. Saudara tahu bahwa keadaan tubuh saya pada saat itu tidak baik, tidak fit, perlu istirahat. Tapi saya pikir ini muda-mudi tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. Saya dapat pelajaran penting dari perjalanan 1 hari tersebut. Sangat jauh memang, sangat melelahkan, tapi sukacita pada akhirnya. Tahukah saudara, yang saya belajar adalah bahwa masih banyak muda-mudi kita yang sebenarnya masih melekat dengan hidup keduniawian. Dari mana saya tahu? Nyanyian apa yang keluar dari mulut mereka dengan tiba-tiba? Komentar apa yang keluar dari mulut mereka kalau berbicara dengan teman-teman mereka? Tidak semua, tapi kebanyakan. Film apa yang mereka tonton sehari-hari? Sekarang ini yang digandrungi anak muda, kira-kira apa? Drakor, drama Korea. Semua isi cerita itu mereka pahami. Mereka kenali pemain-pemainnya dan bagaimana sifatnya. Oh, semuanya mereka kuasai. Mereka pikir saya tidur, tapi saya tahu semua isi cerita mereka. Walau mereka jauh misalnya, saya mengerti sikap mereka. Nah, saya belajar. Saudara kekasih, saya berpikir begini. Kalau nanti saya tanya isi Alkitab, mereka kuasai enggak ya? Tapi saya mengambil kesimpulan, sangat perlunya membimbing anak-anak muda ini dengan penuh kesabaran dan doa yang bertalu-talu. Dan dimohon kerjasama daripada orang tua untuk kita memperhatikan anak-anak kita, sehingga kita dan anak-anak kita tidak kehilangan kasih kepada Tuhan karena perkara dunia ini. Haleluya, haleluya. Semalam saya mengajari muda-mudi supaya mereka bisa menata waktu mereka dengan baik. 24 jam waktu yang diberikan Tuhan, coba ditata dengan baik. Kalau dibuat jam per jam apa yang kau kerjakan, engkau akan sadar ada banyak waktumu yang terbuang. Sebab firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Mohon orang tua memperhatikan anak-anaknya. Amin. Kenyataan memang kita tinggal bersama-sama dengan orang dunia. Bahkan saudara bekerja juga berada di tengah-tengah dunia ini. Itu bukan sesuatu yang salah. Yang salah ialah ketika kita keluar dari rumah, sama sekali tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak rindu menyembahnya, tidak ingat firman-Nya, tidak ingin lagi perkara-perkara rohani, tapi sebaliknya dipenuhi dengan segala perkara duniawi dan kedagingan yang membawa kita menjadi orang Kristen duniawi yang kehilangan kasih semula, dan pada akhirnya kita bisa kehilangan hadirat Tuhan. Berdoa pun gak ada lagi gunanya. Misalnya seorang suami terus-menerus sibuk dengan pekerjaannya, bagus sibuk dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan sepanjang waktu itu tidak pernah memberikan waktu kepada istri dan anak-anak keluarga untuk berfellowship, membina hubungan. Lama-kelamaan itu si bapak bisa tertarik pada wanita lain. Bisa dia orang lain lebih menggairahkan daripada keluarganya. Demikian juga secara rohani. Jikalau kita tidak membina hubungan dengan Tuhan dengan tekun terus-menerus dalam doa, dalam persekutuan, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta mentaatinya dalam bertumbuh secara rohani, maka kita bisa menjadi renggang dan kehilangan kasih semula. Ini berarti kita
harus memberikan waktu yang cukup kepada Tuhan agar kita tidak kehilangan kasih kepadanya. Haleluya. Kita harus selalu seperti carang pohon anggur yang melekat pada batangnya, sesuai kata firman Tuhan dalam Yohanes 15. Dan bagaimana supaya kembali kepada kasih semula? Wahyu 2 ayat 5 berkata, pertama, sadari betapa dalamnya engkau telah jatuh. Seseorang kehilangan kasih semula harus menyadari keadaannya. Apa itu? Kasihnya yang tidak menyala-nyala lagi bagi Tuhan, sudah biasa semua. Tidak rindu bersekutu dengan Tuhan, tidak menang waktu berdoa, tidak hancur hati melihat situasi yang terjadi, lost saja. Itulah yang dikatakan EGP itu. Firman Tuhan tidak hidup lagi dalam hati, itu sudah jatuh, saudara. Pelayanan hanya sebagai tugas, bukan oleh karena kasih kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa, rutinitas saja. Pikiran dipenuhi perkara-perkara dunia dan daging, tidak bertumbuh secara rohani, tetap kanak-kanak. Tidak mengerti lagi perkara-perkara rohani, masih melayani, tapi kering rohani. Tidak ada sukacita, tidak ada gairah akan perkara-perkara rohani. Itulah sudah jatuh. Sadari bahwa kehilangan itu adalah satu kejatuhan yang dalam. Kalau kita menganggapnya hal biasa, maka kita tidak bisa bertobat, dan kita akan menerima risikonya kehilangan hadirat Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, jangan kehilangan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita harus sadar, kok nggak menangis lagi aku melihat jiwa-jiwa ya, kok nggak menangis lagi aku berdoa melihat keadaan situasi ini, kok udah biasa, berarti jatuh. Ampun aku Tuhan. Kedua, bertobat. Setelah menyadari kehilangan kasih semula, marilah bertobat. Bertobat berarti meninggalkan keadaan yang tidak baik itu, lalu kembali melakukannya dengan semangat. Sekedar menyadari saja, tapi tanpa diikuti tindakan seperti pelajaran kita minggu lalu, maka saudaraku tidak akan mengubah keadaan. Efesus 4, 22-24 kita belajar minggu lalu. Harus kita tinggalkan manusia lama kita, kita baharui pikiran kita pakai manusia baru, kita ambil tindakan selanjutnya. Amin. Lakukan perkara yang semula. Apa itu? Pada waktu kita lahir baru, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang paling indah. Betul? Betul? Kita menyanyi, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Itulah kasih mula-mula. Haleluya. Kita seperti mendapat harta harum. Dulu aku beribadah tapi gak seperti ini. Kita dapat harta karun itu. Dalam Matius 13 dituliskan. Cobalah renungkan siapa Yesus bagi kita. Ia sudah mengampuni dosa kita. Yang sudah diampuni katakan amin. Ia menyelamatkan kita dan mengangkat kita menjadi anaknya. Seharusnya gak layak. Ia memberikan hidup kekal. Ia memberikan hidup berkelimpahan. Ia menyembuhkan kita. Ia memberkati kita. Ia membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Ia melepaskan kita dari kutuk dosa. Ia menjadikan kita sahabatnya. Ia menjawab doa kita. Ia memberi damai dan sukacita. Ia memberikan persekutuan kalau kita berdoa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus adalah kekasih kita yang paling utama dalam hidup kita. Biarlah kita selalu rindu padanya. Katakan amin. Selalu suka firman-Nya, amin. Selalu rindu berdoa, amin. Selalu suka hadiratnya, amin. Suka bersaksi tentang Dia, amin. Kenapa bisa bersaksi tentang Dia? Karena Dia yang memenuhi hati kita. Kita suka melayani Tuhan, amin. Kita suka melayani jiwa-jiwa, amin. Kenapa? Karena pelayanan kepada jiwa-jiwa adalah pelayanan kepada Tuhan. Haleluya. Jika kita terus memelihara kasih semula ini, dengan terus bersekutu dengan Tuhan, memberi waktu, memberi perhatian, berdoa tidak berkeputusan,
hidup dalam firman Tuhan, maka kasih itu akan terus bertumbuh. Kita tidak akan kehilangan kasih. Dan jika daging dan duniawi serta dosa menggoda, kita tidak akan jatuh. Oleh karena kita begitu menyala. Haleluya. Ada godaan, tapi gak mau. Karena kita begitu menyala dengan kasih kita. Seperti nyanyian tadi, biarlah Yesus yang termahal, termanis, terindah bagi kita. Semua kekasih-kekasih yang lain tidak ada artinya dibanding Yesus bagi kita. Karena semua yang lain itu seperti yang kita baca dari 2 ayat tadi, bahwasanya itu hanya murahan saja dan tipuan setan yang hanya memisahkan kita dari Yesus. Jangan mau. Haleluya saudaraku. Teladani hidup Yesus sebagai jalan supaya jangan kehilangan kasih. Apa yang perlu kita teladani? Pertama, teladani Yesus yang selalu rendah hati. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita masih tetap di Filipi 2, nanti ada ayat-ayatnya lagi. Kita baca dulu Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dapat saudaraku? Kita baca bersama 1, 2, 3. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah, sampai ayat 8 nanti lanjut ya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus adalah seorang yang rendah hati, bahkan lembut hati. Yang mau rendah hati dan lembut hati, katakan saya. Tuhan tolong kami semua. Haleluya. Pikiran, karakter seperti Yesus ini, itulah yang harus kita miliki. Tuhan Yesus Allah adanya, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai Allah yang rela menyerahkan hak-haknya, hak kealahannya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Apa yang dibuatnya? Tuhan Yesus meninggalkan kebesaran, keagungan, kejayaannya, dan dituliskan tadi mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia supaya ia dapat menyelamatkan manusia. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Pada zaman Tuhan Yesus, kedudukan hamba adalah kedudukan yang paling hina, tapi dia rela mengambil itu. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian biasa, bukan kematian manusia biasa. Namun pada waktu dia ditangkap oleh tentara Romawi, waktu seorang murid menyandang pedangnya, Tuhan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Apakah kau sangka aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa, tapi gak dipakai hak itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus sadar bahwasanya kebutuhan manusia yang paling utama adalah keampunan dosa. Dan keampunan dosa hanya dapat dilakukannya dengan mati di kayu salib. Haleluya. Inilah yang perlu kita teladani. Saudaraku, rela. Ya, saudara kekasih, dikatakan Tuhan Yesus disiksa sebelum dia disalib. Tuhan Yesus dicambuk 39 kali untuk apa? Untuk kesembuhan kita. Tuhan Yesus dimahkotai duri dan diludahi. Tuhan Yesus mengangkat salib yang berat dan beberapa kali menimpanya. Dipakukan di salib, darahnya menetes, ditinggal sendirian, dan pada akhirnya mati. Dan semua pengorbanan Tuhan Yesus ini tidak dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kita orang berdosa. Haleluya. Dan itu dilakukannya dengan rendah hati.
dan mengasihi kita yang berdosa. Nah, melihat betapa dahsyatnya kesengsaraan Tuhan, pantaslah dia menjadi objek utama kasih kita. Haleluya. Dialah objek kasih kita yang terutama dan yang terbesar. Manusia yang telah jatuh kepada dosa tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kelembutan hati, tapi sebaliknya ego. Apa itu ego? Si aku yang besar, mementingkan diri sendiri dan sombong. Itulah kita manusia berdosa. Tetapi sesudah kita selamat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi kejadian baru. Haleluya. Yang dibaharui terus hingga menjadi seperti Yesus. Ini berarti segala kesombongan, segala ego, si aku yang mementingkan diri sendiri harus dibuang dari hidup kita. Lebih kuat aminnya. Karena kita telah lahir baru, maka benih Allah tinggal dalam kita. Manusia rohani mulai tumbuh dalam kita. Maka dengan pertolongan manusia rohani tersebut, kita dapat mengalahkan segala kesombongan, segala sifat mementingkan diri sendiri, ego tadi. Mari kita semua di tempat ini jangan pertahankan kesombongan dan ego kita. Haleluya. Karena 1 Petrus 5 ayat 5 jelas berkata, Tuhan melawan orang yang sombong. Banyak peringatan Tuhan pada orang sombong supaya segera bertobat. Dikatakan Amsal 11 ayat 2, orang sombong akan dicemoohkan. Amsal 16 ayat 18, kesombongan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Mata yang congkak dan hati yang sombong, Amsal 21 4, menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Dan keinginan daging, keangkuhan hidup bukanlah dari Bapa. Itu peringatan-peringatan. Dan contoh orang yang dilawan Tuhan karena sombong, yang paling sangat jelas pertama Firaun. Firaun sangat sombong berkata, siapakah Tuhan itu? Akhirnya Tuhan menjadi lawannya. Hizkia yang sombong dapat hukuman Tuhan. Nebukadnezar yang sombong kehilangan kerajaannya. Saya baca Daniel 4 ayat 30 sampai 31. Berkatalah raja, inilah sombongnya, bukanlah itu Babel yang besar itu? Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Sekejap saja dialihkan Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan. Setan memang musuh kita, tapi musuh kita yang terbesar ialah keegoisan dan kesombongan kita. Haleluya. Ingat saja kejatuhan Lucifer. Kenapa? Karena keangkuhan. Kesombongan selalu merasa diri hebat, lebih pintar, mudah tersinggung, sakit hati. Itu sombong. Tidak dapat menguasai emosi. Orang yang angkuh tidak akan dapat menerima damai sejahtera yang teguh dalam dirinya. Keangkuhan sulit mengakui aku telah bersalah. Ampuni aku Tuhan, sulit itu. Ampun aku saudaraku, aku bertobat. Keangkuhan menyebabkan seorang anak Tuhan tidak dapat bergaul. Mari mudah bergaul. Haleluya saudaraku. Haleluya. Keangkuhan juga sulit berkata aku sudah mengampunimu. Bahkan keangkuhan sulit menerima kesembuhan buat luka hatinya. Dia ingin membalas, dia ingin berontak, dia ingin menentang. Itulah kesombongan. Dan kesombongan, saudara kekasih, tidak dapat berdoa dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Jika keangkuhan adalah problem utama yang mengikat anak Tuhan, saudara kekasih, hari ini Tuhan mau membebaskan kita. Tidak heran Tuhan Yesus melawan orang sombong, namun sebaliknya Ia memberkati orang yang rendah hati.
Yesaya 57 ayat 15 berkata, Tuhan selalu tinggal dengan orang yang rendah hati dan remuk hati. Rendah hati, remuk hati. Biarlah Tuhan tinggal bersama kita. Kita nggak tahan melihat situasi ini, lalu remuk hati kita. Tuhan tolong bangsa kami. Lalu kita berdoa. Tuhan tolong jiwa itu. Lalu kita berdoa. Lalu kita melayani. Daud rendah hati dan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Dalam 2 Samuel 7:18. Yohanes Pembaptis rendah hati dan dia sangat berkuasa. Seorang perwira di Kapernaum sangat rendah hati dan hambanya disembuhkan Tuhan. Paulus sangat rendah hati. Dia mengakui dia orang yang sangat berdosa dan dia diubahkan Tuhan dari pembunuh menjadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus tidak sombong. Dia sangat sederhana, dikatakan dalam Yesaya 53. Dalam penampilan pun sangat sederhana. Orang dunia menghina dan menghindari Tuhan Yesus saking sederhananya. Bahkan Tuhan Yesus dianggap dunia sebagai orang yang gagah. Dalam Yesaya 53 dituliskan, tetapi yang penting bagi Tuhan Yesus ialah melakukan kehendak Bapanya. Apa itu? Memikul dosa dan akibat dosa manusia. Menurut perkiraan orang dunia, Tuhan Yesus sama sekali tidak punya reputasi. Bahkan orang dunia merasa Tuhan Yesus sama sekali tidak kaya. Tidak ada tempat meletakkan kepala. Orang-orang mengenal Tuhan Yesus sebagai orang yang sederhana, tukang kayu, anak tukang kayu. Sama sekali tidak kelihatan sebagai seorang raja, apalagi sebagai Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sangat rendah hati. Haleluya. Saking rendah hatinya, dia rela menjadi pelayan hingga membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita berubah menjadi seperti Yesus. Jangan diteruskan kesombongan yang mementingkan diri sendiri. Amin. Berkat dari kerendahan hati Tuhan Yesus, kita baca selanjutnya tadi, Filipi 2:9-11. Filipi 2:9-11, inilah teladan hidup kita. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku dituliskan Yesus merendahkan diri sampai mati, maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Karena Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, maka ia menjadi orang yang terbesar. Dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada padanya. Dan akan tiba saatnya segala lutut akan bertelut pada Yesus, yakni segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Amin, saudaraku. Sesudah kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus, maka kita dapat mempraktekkan ayat 1-4. Mari kita baca Filipi 2 ayat 1-4. Kita kembali ke atasnya. Ayat 1-4, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Inilah yang dapat kita praktekkan sesudah kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Kita boleh hidup sehati sepikir dengan sesama anak-anak Tuhan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sama-sama menyenangkan Tuhan. Sama-sama ingin kerajaan sorga ditegakkan di bumi ini. Nggak suka kita mereka
dalam dosa. Nggak suka kita orang-orang itu dikuasai oleh setan. Kemudian dikatakan tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari perkara sia-sia. Apa perkara sia-sia yang banyak kita kerjakan? Saudaraku, dengan memiliki hati Yesus, kita bisa bebas daripadanya. Menganggap orang lain lebih utama dari kita. Kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Gimana aku buat menolong? Maka jika kita mempraktekkan hal-hal ini, kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Haleluya. Dan itu gak mudah. Perlu perjuangan. Dalam mengerjakan keselamatan kita ini perlu perjuangan. Kita baca ayat selanjutnya 12-18 dari Filipi 2. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan bagaimana? Kita baca Filipi 2 ayat 12-18 sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Haleluya. Saudaraku, menjadi seperti Yesus tidaklah dapat dicapai tanpa perjuangan, tanpa pergumulan, dan tanpa penyangkalan diri. Karena untuk membentuk karakter memang ada penderitaan. Kita harus menghadapi penderitaan. Harus ada gelombang yang harus kita atasi dengan pertolongan Roh Kudus. Dan jikalau kita menang, maka karakter baru akan timbul. Jangan berharap gak ada masalah. Itu sebabnya di sini dikatakan kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Saudaraku, sesudah kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita tidak bisa tinggal diam saja sampai ke sorga tanpa mengerjakan apa-apa. Haleluya. Mengerjakan keselamatan ialah dengan tegas menolak dosa. Tadi saudaraku sangat jelas dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau ada dalam hati ini sungut-sungut, saudaraku, yang namanya mengerjakan keselamatan tegas menolak dosa. Lawan dosa, katakan amin. Tentang dosa, marah kepada dosa, itulah mengerjakan keselamatan. Mematikan kehendak daging, terutama yang saya sebut tadi, keangkuhan, egoisme, kepentingan diri sendiri, harus kita tanggalkan keduniawian kita. Kita harus tanggalkan pikiran lama kita. Saya bolak-balik katakan ini, pakaikan manusia baru, berjalan dalam roh. Amin saudaraku. Amin. Karena Galatia 6:7-8 berkata, menabur dalam daging menuai kebinasaan. Dan Roma 8:13 berkata, hidup dalam daging pasti mati. Gak bisa, mudah-mudi gak bisa terus hidupmu keduniawian. Berhentilah semuanya hal-hal yang duniawi itu. Memang kita masih tinggal dalam dunia, tetapi jangan hidup duniawi. Pikirkan perkara di atas, kata firman Tuhan. Amin. Mari sadari, maulah berubah. Haleluya. Tiap-tiap hari harus mengaku dosa. Dalam doa jangan lupa, ini kekurangan kita orang karismatik. Dalam doa jangan lupa berkata, ampuni saya Bapa. Haleluya. Walaupun Ibrani berkata dengan berani datang, tapi
Tapi kita harus tetap rendah hati. Ampuni saya Bapak, saya sudah bersalah, saya bertobat. Haleluya saudaraku. Itulah teladan yang pertama harus kita ikuti, rendah hati. Dan yang kedua, teladani hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Sedikit lagi, masih sanggup? 1 Petrus 3:4 berkata begini, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Hati manusia di sini dituliskan sebagai manusia batinia yang tersembunyi. Itu hati kita. Mengapa Alkitab berbicara mengenai hati? Karena Tuhan lebih memperhatikan hati daripada penampilan luar. Amin? Amin? Sering sekali kita lebih memperhatikan penampilan luar untuk menutupi keadaan hati yang sebenarnya. Di dalam kita lah yang tahu, tapi di luar kita pura-pura. Saudara kekasih Tuhan, sangat memperhatikan keadaan hati kita, bukan sekedar kelakuan badania kita. Kenapa? Karena hanya itu yang kita miliki. Tuhan memperhatikan hati manusia, karena itu satu-satunya yang kita miliki, dibebaskannya kita. Dan yang kedua, karena hati menentukan kehidupan kita. Amsal 4:23. Kalau kita bisa menjaganya, maka dari situ terpancar kehidupan kita. Hati kita menceritakan kehidupan kita. Apa yang ada dalam hati keluar dari mulut. Dan apa yang kita ucapkan, itulah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Yakobus 3:6 berkata, dari hati menggerakkan lidah, mengeluarkan ucapan, mengendalikan tubuh, dan menentukan kehidupan. Saudara kekasih, hati adalah pusat motivasi kita. Perhatikan, orang yang sakit hati cenderung menyakiti hati orang lain. Orang yang hatinya tertolak cenderung akan menolak orang lain juga. Tapi orang yang hatinya penuh kasih selalu mengasihi orang lain. Yang penuh kasih katakan saya. Orang yang memiliki damai di hatilah yang bisa membawa damai kepada orang lain. Gak bisa ditipu hati ini. Kita harus memiliki hati Yesus. Katakan saya harus memiliki hati Yesus. Hati yang tergerak oleh belas kasihan mengubahkan hidup banyak orang. Hati yang tergerak oleh belas kasihan merupakan hati yang peduli pada orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain seperti Filipi 2 tadi, rela berkorban dan berbagi dengan orang lain. Haleluya saudaraku. Dan hati yang tergerak oleh belas kasihan adalah merupakan awal dari banyak mujizat. Amin. Ada banyak mujizat di Alkitab kita baca karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dikatakan hamba yang dibebaskan hutangnya dalam Matius 18:27 karena tergerak hati oleh belas kasihan. Anak yang hilang diterima oleh bapaknya karena tergerak hati oleh belas kasihan. Orang banyak yang besar jumlahnya dalam Matius 14 sembuh karena tergerak hati oleh belas kasihan. Orang buta disembuhkan, dia mengalami jamahan Tuhan, menerima penglihatan karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kusta jadi tahir dalam Markus 1 karena tergerak hati oleh belas kasihan. Orang Samaria yang baik hati karena tergerak oleh belas kasihan, orang tertolong. Semua dikatakan karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Demikianlah berkat dan mujizat yang dahsyat dapat dimiliki oleh dunia ini karena seorang Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bayangkan jika semua anak-anak Tuhan mempunyai hati yang tidak egois, mempunyai hati yang tergerak oleh belas kasihan. Wow, Kota Medan, Indonesia, bahkan dunia ini bisa mengalami mujizat Tuhan. Haleluya saudaraku. Hanya itu cara Tuhan mengubahkan dunia ini, yaitu melalui saya dan saudara yang tergerak oleh belas kasihan seperti Dia. Amin. Amin.
Apakah yang dimaksud dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan? Pertama, miliki hati yang bersedia. Ada ayatnya di warta saudara. Hati yang bersedia selalu berkaitan erat dengan kata keinginan. Keinginan kita yang mengatur kesediaan kita. Saudaraku, jika kita ingin membantu seseorang, jika kita ingin melihat orang itu berhasil, ingin mereka diubahkan, ingin mereka dipulihkan, kita pasti bersedia membantunya. Berkorban waktu, tenaga, dan materi. Amin. Jika kita ingin diberkati, kita harus bersedia menabur dan kerja keras. Nggak ada jalan lain. Jika kita ingin menang, kita harus bersedia berlatih keras. Yang mau menang katakan amin. Jika kita ingin bertemu dengan Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan, bersedia meluangkan waktu berdoa. Haleluya. Dan mengatasi segala halangan, karena kita pengen ketemu. Jika kita ingin bertumbuh dalam Tuhan, bersedia baca firman. Kalau nggak baca, kalau nggak renungkan, nggak ada pertumbuhan. Jika kita ingin segrup kita bertumbuh, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Ya bersedialah bersaksi dan mengunjungi. Haleluya. Musim-musim ini memang nggak dianjurkan untuk ini. Tapi mari kita berdoa segera berlalu. Amin. Haleluya. Tuhan tidak ingin kita memberikan sesuatu kepadanya karena keharusan, tapi karena keinginan kita dan kesediaan kita. Agar kita memiliki hati yang bersedia, keinginan kita harus disucikan. Amin. Sebelum kita diselamatkan, keinginan kita adalah keinginan daging. Apa keinginan daging itu? Yang akan menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, kata firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kita diselamatkan, kita memiliki benih ilahi yang akan bertumbuh. Amin. Itu sebabnya jangan biarkan keinginan kita yang duniawi dan yang lama itu tetap tumbuh, sehingga menekan, menghimpit firman Tuhan itu dalam hati kita. Itulah yang menghimpitnya. Seberapapun ditabur, gak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena kita membiarkan keinginan yang lama itu yang tumbuh. Memang benih ilahi telah ada dalam kita, tapi kita harus membersihkannya, membersihkan tanah kita, membersihkan ranting kita, dan benih ilahi itu supaya dapat menghasilkan buah yang kekal. Haleluya. Maka tadi dikatakan kerjakan keselamatanmu. Tuhan gak memaksa kita. Kita nggak robot. Kau kesana, kau harus begini, enggak. Kita yang harus mengerjakannya. Kita harus membersihkan tanah hati kita. Amin, saudaraku. Bagaimana supaya memiliki hati yang bersedia? Kita harus mendisiplin diri dan bertekun. Keinginan tanpa disiplin dan ketekunan tidak akan pernah membuahkan hasil. Untuk membuahkan hasil sangat diperlukan ketekunan. Mulai dari pekerjaan yang terkecil hingga yang terbesar dan terberat sekalipun, semuanya dapat diselesaikan dengan ketekunan. Perjalanan yang jauh sekalipun dapat ditempuh dan diselesaikan dengan ketekunan. Bayangkan waktu muda-mudi berjalan itu 4 jam perjalanan. Semua sudah menuntut guide-nya, tour guide-nya. Kau bilang sebentar lagi, nggak sampai-sampai. Coba kalau misalnya menyerah, sudahlah capek kali, pulang kita, nggak sampai. Jadi begitu kalau tidak bertekun. Tapi kalau bertekun, jauh sekalipun bisa ditempuh. Haleluya. Jangan sampai keinginan kita hilang, sirna di tengah jalan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam kita tidak akan berhenti jika kita juga tidak berhenti. Haleluya. Yang terakhir, 3 terakhir ya, sedikit lagi. Miliki hati yang berkobar. Apa saudaraku? Hati yang berkobar, menyala. Tuhan Yesus gak suka kita mati. Lihat Lazarus, dia gak mau Lazarus mati, dibangkitkannya. Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus, dan setelah dihidupkannya apa dibuatnya? Disuruhnya membuka ikatannya. Saudara kekasih, ada banyak orang
Lazarus Tuhan suruh buka ikatannya supaya bisa berjalan bahkan berlari. Saudara kekasih, jangan kita terikat oleh kain kuburan, ikatan manusia lama kita. Kalau terus terikat, gak bisa menyala buat Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita bersemangat untuknya. Hati yang tergerak oleh belas kasihan adalah hati yang menyala. Bagaimana hati kita menyala? Bagaimana supaya berkobar-kobar? Dengar firman, berjalan bersama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, melayani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gak ada jalan lain. Dan nomor 2 terakhir, miliki hati yang siap dan tabah. Mazmur 57 ayat 8, hatiku siap ya Allah. Hati yang siap berarti hati yang diset dan diarahkan kepada kemenangan. Untuk mencapai kemenangan diperlukan perjuangan. Dan perjuangan dibutuhkan karena ada peperangan. Itu sebabnya kesiapan harus disertai dengan ketabahan. Haleluya. Siap pun kalau nggak tabah, cepat menyerah. Ketabahan itu adalah keteguhan hati untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Hidup ini datang per paket. Tidak ada dalam seluruh paket itu semua yang senang saja atau semua yang sedih saja, enggak. Kok sedih aja hidupku ini? Kok malang aja yang dapat dalam hidupku? Enggak. Ada positif, ada negatif. Itu sebabnya kita harus tabah dan memiliki keteguhan hati. Katakan, tabah aku Tuhan. Haleluya. Mengapa harus tabah? Karena setan tidak ingin kita sampai ke tanah Kanaan. Jadi harus tabah supaya kita sampai pada rencana Tuhan. Amin saudaraku. Dan agar kita memiliki hati yang siap dan tabah, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, pandang pada Yesus dan tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Haleluya. Dan yang terakhir, miliki hati yang rela. Pertobatan dan pemulihan ada karena kerelaan hati untuk ditegur. Kerelaan hati, kerelaan hati. Nah, kesimpulannya, dengan meneladani kehidupan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah kehilangan kasih. Amin saudaraku. Kita akan hidup dengan rendah hati, memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Maka dengan demikian kita bisa berbuat lebat. Kita bisa menjadi berkat di akhir zaman ini dalam seluruh aspek hidup kita. Dan Tuhan berkenan atas kita. Kita tidak kehilangan hadiratnya. Haleluya. Apakah saudara diberkati? Mau meneladani Tuhan Yesus? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah kita memiliki hati Yesus. Maulah kita disempurnakan hari lepas hari.